Masih di sahur bersama tokoh Iwan dan Ahwat dengan tokoh kita hari ini Pak Hamid Fatilima. Pak Hamid kan S1-nya mengambil kriminologi di FISIP UI. S2-nya mengambil kajian pengembangan perkotaan juga di UI. Kemudian untuk S3 Pak Hamid mengambil program Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta bidang teknologi pendidikan, konsentrasi pendidikan anak usia dini. Dan sekarang Pak Hamid kan terpilih menjadi bagian dari tim evaluasi kabupaten layak anak gitu. Bisa saling berhubungan sekali semua jenjang pendidikan yang Pak Hamid ambil dan kegiatan yang Pak Hamid jalani sekarang. Itu semua Pak Hamid rencanakan dari awal atau bagaimana Pak? Terima kasih Bunda. Sebetulnya ada sebuah proses yang berjalan. Memang itu dari latar belakang kehidupan di keseharian. Tetapi pada saat saya di S1 kriminologi, itu saya lebih fokus untuk mendalami persoalan isu-isu anak. Yang itu yang kemudian mendorong atau menjadikan saya berakses atau terakses ke lembaga yang fokus kepada persoalan anak, yaitu di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yang didirikan benar-benar hanya fokus untuk menangani persoalan anak di Indonesia. Lalu proses berjalan, kemudian saya mengikuti konferensi pembangunan berkelanjutan yang peringatan 10 tahunnya dari Rio de Janeiro, Brasil, itu diadakan di Johannesburg. Pada saat yang bersamaan itu saya mendapat amanah untuk fokus di kelompok anak. Saya mendalami isu-isu anak juga di Afrika. Lalu yang kemudian pada waktu bersamaan juga saya mendaftar ke pasca sarjana di kajian pengembangan perkotaan di Universitas Indonesia. Materi-materi yang ada di Afrika itu saya kumpulkan semua. Sempat juga saya ikut kursus yang diadakan oleh Kedutaan Besar Amerika di Afrika Selatan. Dia membahas tentang para transportasi yang beberapa tahun belakangan itu di Eropa sudah mulai berkembang. Mereka menghidupkan kembali transportasi yang seperti bendi yang ditarik oleh hewan supaya bebas dari polusi. Nah, di Indonesia malah kebalik. Kita di Eropa udah mulai ditinggalkan, malah di negeri kita malah dihidupkan, malah bangga ada di satu daerah di mana saya lahir dan hidup. Dulu di sana Bunda Fitri itu ada bendi yang ditarik oleh kuda. Dengan bangga kepala bapedanya, wah kami sudah punya becak yang ditaruh oleh motor. Padahal saya baru belajar tentang transportasi yang ramah. Malah kita justru menghilangkan yang ramah, malah menghidupkan yang akan merusak lingkungan, dan itu tidak aman. Dan sampai sekarang juga saya tidak menaruh perhatian terkait dengan perkembangan. Itu yang kemudian berjalan terus pada saat dari semester 1 sampai saya cuma 3 semester di S2-nya, seharusnya 4 semester. Itu saya setiap tugas hanya bicara tentang anak. Dan itu yang kemudian diwujudkan di riset saya, persepsi anak mengenai kotanya, itu mendalami apa-apa yang saya dalamkan di lembaga tempat saya bekerja. Lalu itu juga sudah dikuatkan waktu saya masih kriminologi, hanya fokus pada persoalan anak. Dan bertepatan di dunia internasional itu sejak tahun 96 Bunda Fitri, UNICEF dan UN Habitat itu sudah memperkenalkan konsep kota ramah anak. Dan pada tahun 2002 di New York sebelum pertemuan di Johannesburg itu, para kepala-kepala negara dan para wali kota dunia bersama anak-anak
itu mereka menyepakati satu dokumen, yaitu World Fit for Children, dunia yang layak bagi anak. Jadi dokumen-dokumen itu menjadi salah satu penguat untuk saya dalami di penulisan tesis saya di S2. Nah, itu kemudian saya lulus bulan Februari, tanggal 27 Februari, tanggal 13 Mei 2004, tesis itu udah diseminarkan secara nasional, diadakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dulu namanya. Itu yang kemudian terus-menerus itu diadvokasi. Sembari mengadvokasi, saya melihat ada satu hal yang bolong, bahwa di proses pentahapan waktu saya mempelajari di S2 itu ada life cycle. Jadi kehidupan itu bertahap dari usia 0 sampai dia menghadapi kehidupan atau kematian. Di usia 0 sampai 8 tahun ini berarti saya harus fokus untuk mendalami tentang perkembangan anak. Jatuhlah pilihan saya untuk mendalami pendidikan anak usia dini supaya lebih mantap lagi dan meyakinkan diri bahwa pada saat kita mau meyakinkan para pihak terkait dengan isu terkait dengan kabupaten kota layak anak, itu semakin mantap. Dan pilihan yang saya ambil adalah program pendidikan anak usia dini, yang kemudian itu saya terjemahkan dalam disertasi saya, yaitu terkait dengan resiliensi anak usia dini. Jadi mengalir, dan itu insya Allah sudah rencana Allah, dan saya tinggal yang melaksanakan proses-proses itu. Dan menarik. Subhanallah, menarik tuh Pak Hamid. Kalau Mas Krisna selalu berkomentar tentang Pak Hamid. Pak Hamid itu Masya Allah hidupnya rapi sekali, teratur. Siapa sih yang ngajarin Pak Hamid untuk bisa punya keteraturan hidup yang luar biasa ini Pak Hamid? Pertama, ayah ibu saya itu mereka adalah orang yang sangat saya hargai dan sangat saya hormati. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata melotot saja, tidak pernah. Tidak pernah melakukan. Padahal ayah saya itu dulu mantan tentara. Kalau kakak dan adik saya itu mengalami hal yang saya lihat. Pernah ada ayunan tangan. Tapi di saya, alhamdulillah tidak mengalami itu. Dan itu yang kemudian saya belajar dari mereka. Mereka punya jadwal tuh, kan mereka di pantai itu, tinggal di pantai ya. Itu mereka punya jadwal yang habis sholat subuh ke pantai, terus balik ke rumah sambil menyiapkan dagangannya. Ikan itu tidak boleh tidak boleh telat. Kalau terlambat misalnya dijual atau terlambat diberi es, itu kan bisa tidak segar ya, tidak segar dan tidak laku. Itu yang kemudian ketepatan, jadi keteraturan. Lalu itu juga yang mulai saya praktikkan sejak dari kecil. Itu saya sudah dipercaya oleh nelayan-nelayan untuk jual ikannya. Jadi saya keliling. Jadi kalau kita tidak memiliki rencana yang tertata, insya Allah itu akan kacau. Dan itu Bunda, kita jual ikan dari pantai itu sampai ke perkampungan, sampai mendekati gunung di daerah kami itu jalan kaki sekitar 2-3 kilo. Kita jual sambil meniup ada satu benda yang di laut tuh lalu bisa ditiup mengeluarkan suara yang besar. Kerang yang mungkin kalau kita lihat orang di Selandia Baru itu menjadi alat musiknya, atau di Papua itu jadi alat musik juga. Itu yang melatih.
dari sejak kecil. Lalu selanjutnya ada kakak ipar saya yang diangkat menjadi guru. Saya diajak oleh beliau untuk bersekolah di sekolah di mana dia mengabdikan diri. Itu orangnya semua apa-apa rapi. Lalu kakak tertua perempuan, karena beliau itu selalu apa-apa, Bunda Fitri itu di rumah rapi. Jadi harus selalu sampai sekarang itu, dan itu diikuti oleh anaknya ya, beliau tapi udah diundang oleh Allah. Itu rapi sekali. Pas saya di Jakarta, kan kalau di Jakarta kita tidak tertata, itu akan mengalami masalah. Alhamdulillah saya tinggal di keluarga Mahmud, orang Gorontalo juga. Itu bunda, suami istri karena sudah tidak punya anak lagi, karena anak-anaknya udah besar semua dan sudah berumah tangga, itu mereka mengurus dirinya sendiri-sendiri. Saya belajar banyak dari bapak. Jadi mereka dari bangun, terus tidur, terus sampai yang saya sangat senang dengan beliau itu, mobilnya saja itu diajak bicara untuk membersihkan, merapikan. Itu yang menginspirasi. Dan tentu saya banyak baca buku-buku biografi dari tokoh-tokoh yang punya pengalaman, yang sampai sekarang juga tidak habis-habis, kayak buku yang saya baca sekarang ini tentang sang yatim, tentang Nabi Muhammad. Itu banyak cerita tentang keteraturan. Dan kalau kita tidak teratur ya udah, kita akan bermasalah dan kita jadi orang yang stres. Itu bunda. Luar biasa, Ikhwan dan Akhwat. Kita akan jeda kembali sejenak, jangan kemana-mana karena kami akan masih bersama Anda di acara Sahur Bersama Tokoh bersama Pak Hamid Fatilima.